Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Asidiki, NPM 1857051014. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan presentasi analisis dari data epilepsi seizure. Jadi di sini adalah kumpulan data dari pengenalan epilepsi kejang-kejang. Jadi di sini terdapat dataset yang jumlah contoh data itu ada 11.500 dengan total atribut itu 179. Nah, di sini terdapat 5 kategori vektor, khususnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini ada subjek 2, 3, 4, dan 5 itu merupakan subjek yang tidak mengalami serangan epilepsi. Nah, sedangkan subjek yang 1 itu adalah subjek yang mendapatkan atau mengalami serangan epilepsi. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke RStudio-nya. Jadi di sini yang pertama itu kita import dulu data setnya yang telah kita download pada halaman dataset dari arsip ics.uci.edu. Sekarang kita import dulu terlebih dahulu. Nah, setelah diimport, kita bisa melihat datanya dengan ketik perintah view my data. Nah, di sini terdapat kolom X sampai dengan kolom Y, di mana itu terdapat 11.500 data. Kemudian ada 180 total kolom. Nah, setelah kita mengimport datasetnya, kita bisa juga melihat hasil data yang telah kita importkan dengan summary. Nah, di sini terdapat kayak mean, terus ada median dan mean. Kemudian kita merubah kategorial. Pada kolom pertama itu menjadi faktor. Lalu di sini karena saya sudah memanggil library-nya, jadi saya tidak perlu memanggil library-nya kembali. Seperti performance analytic, kemudian di sini ada physical, kemudian saya menggunakan package naive Bayes juga, dan saya menggunakan ini DPLYR ini untuk data manipulasi. Jadi untuk yang pertama itu apa isi data tadi sudah saya kasih tahu, sudah jelaskan. Terus yang kedua itu analisis korelasi. Dari sini saya menggunakan plot analisis dengan menggunakan chart correlation dengan mengambil data dari core test data ini. Jadi di sini dari data my data itu yang diambil dari baris 10 sampai dengan 30, kemudian dikali baris 10 sampai 30. Dengan PCH-nya sama dengan 20. Ini kenapa 20? Karena dia akan membentuk menjadi kotak-kotak. Sebenarnya saya sudah menyimpan plotnya. Nah, jadi gambarnya seperti ini belum selesai render. Jadi sini saya sudah ada plot korelasinya, itu seperti ini. Jadi bagian atas itu adalah korelasinya, bagian bawah ini dia seperti terhubung gitu. Kemudian setelah kita menganalisis data dari plot korelasi, kemudian kita membuat normalisasi data. Nah, yang pertama untuk membuat normalisasi data, kita membuat data rata-ratanya dulu terlebih dahulu dengan
bagi kolom dengan margin 2. Di sini kita apply metadata kecuali kolom 1. Kemudian kita membuat juga standar datanya sama dengan yang di atas, cuman di bagian belakangnya itu kita menggunakan SD. Kemudian selanjutnya itu ada di sini warning apa nih? Nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan menormalisasikan metadata. Nah, setelah dinormalisasikan, kita bisa lihat tabelnya juga. V-nya huruf besar, kemudian metadata. Nah, di sini sudah terlihat jelas bagian kolom X pada metadata sudah dinormalisasikan. Nah, tadinya yang kolom X-nya seperti ini, dia akan menjadi seperti ini. Nah, nomor 1 sudah selesai. Kemudian ke nomor 2 yaitu clustering secara partitional dan hierarkial. Yang pertama kita analisis matriks datanya dulu. Nah, di sini saya membuat distance datanya menggunakan Euclidean. Nah, kemudian di sini ada tabel distance-nya dari membuat matriks dari data distance. Nah, karena di sini jika saya view tabel distance-nya itu akan terjadi ngehang gitu, ngelak. Karena di sini jumlah datanya itu sangat besar, yaitu 1,1 giga. Dan di sini laptop saya kurang spesifik untuk membukanya, jadi takut lebih lama. Nah, kemudian di sini saya membuat clustering k-means. Nah, di sini juga saya membuat k-means member dengan menggunakan fungsi k-means dari norma data mengambil 10 iterasi. Jadi ini bisa saya run aja. Jika di sini lama, saya sudah juga menyimpan plot k-means-nya itu seperti ini. Di sini sudah. Sekarang coba kita buat plotnya. Jadi yang k-means itu sama seperti ini. Jadi di sini saya mengambil hanya 10 iterasi data saja. Nah, kemudian selanjutnya itu membuat partisi dengan clustering elbow. Di sini saya membuatnya dengan WSS atau ya belum tahu, SS itu witness cluster of sum squared dari fungsi nrow dengan mengambil norma data dikurang 1 dikali dengan semua norma data margin 2 dengan var. Kemudian di sini menggunakan perulangan untuk mencetak jumlah dari k-means data pada data witness. Nah, di sini juga saya sudah sebenarnya saya sudah menjalankan semua, karena di sini data dan value-nya masih tersimpan, jadi saya tinggal memanggil plotnya aja. Nah, jadi datanya itu seperti ini. Jadi sini kan ada 6 of cluster itu bagian bawah, dan WSS-nya itu di bagian kiri, di bagian Y. Nah, untuk cara bacanya itu di bagian 3 sampai dengan 5 itu ada penurunan. Nah, untuk yang 1 itu dia masih tinggi. Kemudian kita membuat hierarki clustering dengan menggunakan fungsi Haskell. Jadi di sini itu membuat plot dendrogram
dengan metode average. Langsung aja di sini saya jalankan. Kalau misalkan di sini lama, maka saya akan menggunakan plot yang sudah jadi. Nah, dia akan seperti ini plotnya. Nah, kenapa di sini terlihat seperti ini? Karena di sini jumlah data yang sangat banyak, jadi gambarnya menjadi seperti ini. Jika misalkan datanya tidak banyak, dia akan terlihat seperti tree, seperti pohon gitu. Di sini sebenarnya sudah selesai. Kemudian di sini membuat plot cut-tree dari normal data dengan mengambil 5 sampel. Di sini ada 5 sampel. Kemudian di sini saya membuat namanya gram metadata dengan fungsi cut-tree mengambil dari data dendrogram tadi. Nah, dia bakalan seperti ini. Jadi di sini terdapat kenaikan dari 0 sampai dengan berapa ini? Sekitar 5.000-an itu terdapat kenaikan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 2 selesai. Sekarang soal ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini saya disuruh klasifikasi dan prediksi menggunakan naive Bayes. Jadi di sini yang pertama kita pisahkan dulu data 80% untuk training dan 20% untuk data test. Jadi yang pertama itu kita menginstal package-nya, itu ada dplyr dan naive Bayes dan fisik. Nah, karena di soal pertama sudah saya panggil semua, jadi saya tidak perlu memanggilnya kembali. Kemudian di sini kita rubah dulu tipe data pada kolom X menjadi kategorial, dan pada kolom Y itu kita rubah juga menjadi kategorial. Jadi yang dipakai hanya 178 kolom saja. Nah, kemudian di sini ada sampling data untuk partisi datanya. Itu saya menggunakan 1, 2, 3, 4, berarti 1234. Nah, kemudian di sini kita membuat sampling dengan 2 margin dengan fungsi enrow dari MyData. Kemudian dirubah menjadi probability-nya itu 0,8 dan 0,2. 0,8 untuk data training, yang 0,2 itu untuk data test. Nah, kemudian di sini kita membuat yang namanya naive model. Di mana naive model ini kita menggunakan fungsi naive Bayes dengan mengambil dari kolom Y sampai dengan kolom lainnya dengan data sama dengan mengambil data dari data train. Kemudian di sini ada kernelnya dibuat terus. Sekarang kita lihat, karena di sini saya sudah jalankan, karena sekarang kita tinggal lihat aja naive Bayes modelnya jadi seperti ini. Jadi terdapat kayak seperti density-nya. Nah, di sini ada priori probability-nya dari pada kolom 1 itu 20 sekian. Nah, kenapa pada kolom 1 ini selalu besar? Karena kan pada dataset ini yang mengalami serangan epilepsi itu ada di pada subjek ke 1 gitu maksudnya.
Kemudian di sini kita membuat visualisasi model dari naive Bayes-nya itu. Nah, di sini karena akan lama visualisasi model naive membuat plot dari naive model lama. Nah, sebelumnya saya sudah membuat duluan itu rendering seperti ini. Jadi di sini sudah terlihat jelas bahwa pada subjek yang satu itu datanya itu 50.000, sedangkan 2345 itu sekecil ini ya. Ini untuk density-nya. Nah, kemudian pembuktian model data train. Nah, di sini itu bukan data train, seharusnya data test. Saya tadi buru-buru. Kemudian di sini kita coba jalankan. Nah, di sini terdapat main dari X14. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Harus ini saya hanya membuktikan dari kolom X14 untuk means dan standarnya itu X14 juga. Nah, jadi di sini terdapat min 11 71492 dan 60,34753. Ini untuk yang data train. Nah, untuk yang data test itu juga akan berbeda. Nah, dengan kolom yang sama, namun dengan data yang berbeda. Jadi untuk yang data test itu lebih kecil ya. Nah, sekarang kita membuat probability model naive Bayes. Di sini jadi ada pattern. Jadi saya tinggal jalankan ini aja. Kita coba cek. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini ada 415555 untuk di kolom Y. Nah, di sini sudah terlihat bagian head-nya, di mana pada kolom 1, pada subjek 1 itu selalu bernilainya besar ya. Kemudian kita buat akurasi dari P1-nya. Nah, di mana di sini min akurasinya itu 0,490228. Ini untuk yang prediksi data trend ya. Nah, di sini yang kedua itu untuk prediksi data test. Nah, untuk prediksi data test itu sebesar 0,47. Jadi nggak beda jauh. Kemudian untuk melihat plotnya, sebelumnya saya sudah menyediakan duluan di sini. Jadi di sini ada dua plot dengan perbandingannya yaitu cukup jauh. Yang di sini itu sekitar 1.800, sedangkan pada data test itu hanya 400 lebih. Ya, jadi segitu saja penjelasan dari ketiga soal saya untuk ujian praktikum machine learning. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.